Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Bolehkah bermakmum pada ustadz yang sering jadi pemimpin rombongan wisata religi ke kuburan keramat? Tidak masalah, ya. Tidak ada ajaran Ahlus Sunnah untuk mengorek-ngorek akidah imam sholat kita, ya. Kecuali mereka tidak mengizinkan kita masuk ke masjid mereka. Ada kan di negeri kita ini satu firqah yang mereka nggak suka kalau kita masuk masjid mereka, ya nggak usah. Adapun di luar mereka, insya Allah tidak. Sesesat-sesat Khawarij, sesesat-sesat Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, mereka tidak akan menolak kita ketika kita mau sholat di masjid mereka. Sebagaimana kita juga tidak pernah menolak mereka ketika mau masuk masjid kita, kan? Maka ya sudah, ya. Gak masalah. Dan berapa sering kita sholat, kita nggak kenal dengan imam sholat kita, ya kan? Gak masalah. Ternyata akidahnya Rafidhah, ternyata akidahnya syirik, urusan dia. Orang kita nggak tahu, ya kan? Apakah sholat seorang istri tidak akan diterima Allah jika istri membuat murka suami? Saya kira tidak ada, ya, dalil seperti itu. Yang ada, dia dimurkai, dia dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat ketika dia tidak taat kepada suaminya. Diajak jima tidak mau, maka semalaman itu dia dikutuk, dilaknat. Adapun sholat tidak diterima, tidak ada. Sholat ibadah tidak diterima kalau berbuat syirik. Kalau seseorang berbuat syirik, nggak akan diterima sholatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, dan seluruh ibadahnya. Yang kedua, riya, pamer, tidak akan diterima. Tidak ikhlas, kan? Yang ketiga, tidak sholat asar. Dia sengaja tidak sholat asar, maka hapus amalan hari itu, ya. Misalnya hari itu dia sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh terus sampai jam 8, setengah 9 dia sholat duha misalnya. Kemudian duhur dia sholat duhur, begitu asar dia nggak sholat asar. Dan sengaja, ya, bukan karena lupa. Maka subuhnya hapus, duhanya hapus, zuhurnya hapus, ya. Adapun tidak taat pada suami, membikin suami murka, tidak ada hubungannya dengan sholatnya. Bahwa dia dikutuk, dilaknat, iya. Apa hukum makan sambil berdiri? Yang dibahas minum, bukan makan, ya. Artinya yang berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu haram, apalagi makan, kan gitu. Cuman pembahasan tentang larangan minum sambil berdiri kan ada khilaf, ya. Yang mengharamkan itu berdasarkan nas langsung dari Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, kalau sudah terlanjur minum sambil berdiri, maka muntahkan. Ini kan lebih dahsyat lagi, ya. Tapi ada riwayat lagi,
dan yang meriwayatkan adalah orang-orang yang jauh lebih faham dari kita semua, bahkan lebih faham dari Syekh Albani, Syekh bin Baz, Imam Syafi'i. Kan Syekh Albani kan termasuk yang mengharamkan ya minum sambil berdiri. Ternyata yang jauh lebih faham dari beliau-beliau dengan sengaja minum sambil berdiri di hadapan pasukan, ribuan pasukan. Siapa dia? Siapa dia? Yang barusan kita bahas, Ali bin Abi Thalib. Ini ada di Bukhari kan? Ali bin Abi Thalib. Waktu itu beliau sedang duduk bersama para pasukan, lalu beliau minta diambilkan minum. Ketika minum itu tiba, beliau sengaja berdiri, dan sambil berdiri beliau minum. Setelah minum beliau mengatakan, sengaja aku lakukan karena ada di antara kalian yang beranggapan tidak boleh minum sambil berdiri. Dan perbuatan Ali ini diketahui oleh Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, semuanya diam, semuanya setuju, gak ada yang protes. Kan gak ada sahabat itu istilahnya kayak kita. Sifat kita biasanya apa? Sifat jelek kita biasanya apa? Gedumel di belakang ya. Gitu ada orangnya nggak mau ngomong, di rapat nggak mau ngomong, begitu di belakang gedumel, oh Pak bener itu sebetulnya tadi ya. Nah itu kita. Sahabat nggak ada ngedumel di belakang, tuh nggak ada sahabat ya. Jika ada sahabat yang yakin betul minum sambil berdiri itu haram, tentu akan teriak di situ, akan menegur Ali bin Abi Thalib ya. Setidaknya setelah itu dinasihati, kan beliau amir. Ini diam, nggak ada riwayat ya. Tentu Ali lebih faham dari kita semua. Bukan berarti Ali nggak tahu hadis tadi, tahu, tapi Ali lebih tahu dari kita bahwa hadis itu mansukh, dihapus oleh hadis-hadis lain yang membolehkan ya. Yang tidak ada khilaf bersandar, maka minum bersandar. Sandar itu menyender ke salah satu anggota badan ya, bertelekan itu istilahnya ya. Ke kanan, ke kiri ya, bukan punggung nempel tembok ketika duduk, bukan itu maksudnya ya. Karena ada dalil waktu itu Nabi bersandar ya. Begitu datang orang itu, beliau duduk. Nah, dari riwayat ini bahwa duduk bukan bersandar, sandar bukan duduk. Pokoknya kalau duduk yang benar nggak mungkin nyender, walaupun punggungnya nempel di tembok. Nah, ini agak sulitnya terjemahan ya. Maka jangan bilang dilarang makan minum sambil bersandar, tapi dilarang makan minum sambil ittika. Kan bahasa Arabnya ittaka ayataki'u kan, ittaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jalasa. Waktu itu beliau ittika, sering diterjemahkan dengan nyender. Begitu orang itu datang, beliau langsung duduk. Berarti duduk bukan ittika, ittika bukan duduk, bukan julus. Maka nggak mungkin duduk sambil ittika gitu loh. Artinya makan dan minum sambil duduk boleh, walaupun punggungnya nempel di tembok, nempel di tiang. Karena itu duduk bukan ittika. Yang ittika itu yang nggak boleh. Ittika sambil minum, ittika sambil makan. Makan minum sambil ittika, itu nggak boleh. Kalau makan minum sambil julus duduk boleh, walaupun duduknya punggungnya nempel di tiang, nempel di senderan, nempel di tembok. Agak sulit terjemahan makanya ya. Karena menurut terjemahan bahasa kita duduk itu bisa nyender, gitu ya.
Benarkah sholat kusuf atau gerhana itu dengan 2 kali baca Al-Fatihah? 4 kali dong, jangan 2 kali. 2 kali dalam 1 rakaat betul, tapi karena 2 rakaat berarti 4 kali baca Al-Fatihah, 4 kali ruku, 4 kali sujud, ya. Dan sholat gerhana ini tidak seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha ditunggu dengan gembira, ya kan? Karena Nabi sholat gerhana penuh dengan ketakutan. Pas terang tiba-tiba gelap. Karena Nabi manusia yang tidak sombong seperti kita. Kita ada geledek aja ngeledek, ya kan? Nabi tidak. Nabi takut ketika alam terjadi sesuatu dikiranya Allah murka. Beliau tidak sombong, beliau takut. Nah, sholat gerhana itu dilaksanakan oleh beliau dengan para sahabat dengan penuh rasa ketakutan karena gelap. Ini siang-siang kenapa gelap? Ya, gelapnya bukan gelap mendung biasa. Nah, kalau gerhananya tidak nampak karena memang mendung atau hujan, ya apanya yang ditakuti, ya apa yang disolati gitu ya. Walaupun diumumkan jam sekian gerhana, suasana gerhanya tidak ada, ya. Dan jangan nunggu-nunggu pakai jadwal. Anggap aja kita nggak tahu, tiba-tiba gelap, tiba-tiba bulan tertutup, tiba-tiba matahari tertutup. Disitulah kita sholat dengan penuh ketakutan. Apakah orang-orang yang murtad di zaman Nabi boleh disebut sebagai mantan sahabat? Enggak, ya, enggak ada istilah mantan sahabat. Pokoknya bukan sahabat gitu aja, ya. Orang kafir mereka. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.